Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Video yang kalian lihat barusan itu adalah video wawancara Presiden Soekarno saat demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu apa ya? Nah, apa sih yang dimaksud demokrasi terpimpin? Jadi, pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menganut ideologi demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer seperti negara-negara barat. Maksudnya, di mana presiden hanya sebagai simbol dan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Karena liberal mengakibatkan munculnya banyak partai. Tapi ternyata sistem demokrasi liberal itu kurang cocok nih di Indonesia. Presiden Soekarno yang waktu itu menjabat sebagai presiden menganggap bahwa sistem ini tidak cocok di Indonesia. Kehidupan Indonesia pada masa itu pernah mencapai kestabilan politik maupun ekonomi. Karena kabinet berganti silih berganti membuat banyak banget munculnya pemberontakan, partai politik yang hanya mementingkan diri sendiri, kondisi perbedaan ideologi dan banyak lagi yang membuat Presiden Soekarno itu berpikir untuk mencetuskan suatu ideologi baru yang dianggap sangat cocok dianut oleh orang Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Jadi mari kita mulai pembahasan demokrasi terpimpin ya. Karena alasan-alasan yang tadi di awal disebutkan, akhirnya Pak Soekarno mencetuskan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, munculnya dekret ini dianggap awal munculnya demokrasi terpimpin. Apa isi Dekret Presiden 5 Juli atau 1959 ini? Yang pertama, pembubaran konstituente. Jadi, konstituente ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk untuk membuat undang-undang baru untuk menggantikan undang-undang sementara yang dijalankan pada saat demokrasi liberal. Tapi, selama 4 tahun, Dewan Konstituente ini gak jadi-jadi merumuskan undang-undang baru. Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk kembali menggunakan Undang-Undang 1945 dan tugas Dewan Konstituante dianggap gagal dan dibubarkan. Nah, isi dekret presiden yang kedua yaitu kembali ke Undang-Undang 1945 bukan Undang-Undang sementara 1950 lagi. Terus yang ketiga, terbentuknya MPRS dan DPAS, Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Ini adalah poin-poin ada pada dekret presiden. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri dalam demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Seperti terdapat dalam dekret presiden, MPRS dan DPAS kemudian langsung dibentuk, diikuti dengan adanya pembentukan dua kabinet. Yang pertama adalah Kabinet Kerja tahun 1959 sampai 1964. Yang kedua adalah Kabinet Dwi Kora tahun 1964 sampai 1966. Nah, perlu diingat semuanya dipimpin oleh presiden, yaitu Presiden Soekarno yang menjabat pada saat itu. Kebijakan selanjutnya adalah pembubaran Partai Masyumi dan Partai PSI. Jadi, pada saat demokrasi terpimpin, rupanya Pak Soekarno melakukan kebijakan minim kiprah partai politik, maksudnya pembubaran partai politik yang dianggap tidak memenuhi syarat.
Yang tadinya pada saat demokrasi liberal terdapat 28 partai, sedangkan pada masa demokrasi terpimpin hanya terdapat 11 partai. Nah, salah satu partai yang dibubarkan adalah Masyumi dan PSI. Kenapa kok Masyumi dan PSI dibubarkan? Karena terbelakangi sebagai akibat dari keterlibatan sebagian anggota dari Partai Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI bersemesta. Anggap sebagai akibat dari keterlibatan sebagian anggota Masyumi dan PSI dalam pemberontakan PRRI bersemesta. Seperti Muhammad Natsir dan juga Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat! Hidup PMI! Bubarkan HMI! Bubarkan Masyumi! Kanyang Malaysia sekarang juga! Hidup Indonesia! Kemudian kebijakan politik dalam negeri selanjutnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Kenapa dibubarkan? Karena adanya penolakan dari DPR untuk menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Penolakan dari DPR ini jadi dasar pembubaran DPR hasil pemilu 1955. Karena DPR ini dibubarkan, akhirnya Presiden Soekarno lalu membentuk DPR-GR. DPR-GR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Nah, inilah beberapa kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang ada pada saat demokrasi terpimpin di Indonesia tahun 1959 sampai 1966. Kebijakan politik luar negeri yang ada pada masa demokrasi terpimpin ini. Yang pertama adalah ikutnya Indonesia dalam pembentukan GNB atau Gerakan Non-Blok. Di mana gerakan non-blok ini adalah tidak memihak pada blok manapun, tapi tetap aktif dalam membantu blok manapun. Kemudian kebijakan luar negeri yang kedua adalah mencanangkan Komando Rakyat. Komando Rakyat ini adalah upaya dari pemerintah Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara di Irian Barat itu. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu. Kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. Dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialisme Belanda. Nah, kebijakan politik luar negeri selanjutnya adalah konfrontasi dengan Malaysia. Karena konfrontasi dengan Malaysia ini berlangsung sejak tahun 1963, tindakan dari Inggris yang kemudian membentuk Federasi Melayu yang membentuk Federasi Malaysia yang menggabungkan Federasi Melayu, kemudian Sabah, Sarawak, Brunei, serta Singapura ke dalam suatu negara federasi yang bernama Federasi Malaysia pada tahun 1963. Nah, bagi pemerintahan Indonesia sendiri pada saat itu, pembentukan Federasi Melayu adalah bentuk dari kolonialisme dan imperialisme, sehingga pembentukan Federasi Malaysia ditentang oleh Presiden Soekarno yang mengakibatkan timbulnya konfrontasi dengan Malaysia. Inilah beberapa bentuk kebijakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Nah, yang pertama adalah kebijakan Sanering. Apa itu kebijakan Sanering? Kebijakan Sanering adalah pemotongan nilai mata uang. Kemudian kebijakan ekonomi yang kedua adalah pembentukan DEKON atau Dewan Ekonomi. Setelah pembentukan DEKON, akan ada juga pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional. Pembentukan ini terjadi pada tahun 1963. Nah, terus kemudian ada lagi pembentukan Bank Tunggal. Bank Tunggal sendiri adalah gabungan dari beberapa bank milik negara. Termasuk di dalamnya adalah Bank Indonesia yang
pada masa demokrasi terpimpin digabung dengan bank-bank umum yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan ekonomi yang gak kalah penting yaitu munculnya istilah politik mercusuar. Kebijakan pembangunan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin ketika pemerintahan Indonesia banyak membangun bangunan-bangunan yang besar dan megah untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Tapi kemudian diistilahkan sebagai politik mercusuar karena dana pembangunan sebenarnya itu tidak tersedia dalam jumlah yang banyak. Sehingga pemerintah memerlukan bantuan dana dari luar negeri untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur tersebut. Bagaimana sih demokrasi terpimpin bisa jatuh? Jadi, pada tahun 1965 di Indonesia itu politik memanas ya, apalagi pas terjadi peristiwa yang kita tahu bernama G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia yang terjadi pada tahun 1965. Aksi penculikan yang didalangi oleh PKI terhadap perwira-perwira tinggi militer khususnya Angkatan Darat yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong pemicu jatuhnya pemerintahan demokrasi terpimpin. Karena setelah aksi PKI mengalami kegagalan, masyarakat Indonesia kemudian melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut kepada pemerintah untuk membubarkan PKI beserta membersihkan kabinet-kabinet dari unsur-unsur PKI. Ketika demonstrasi ini semakin marak terjadi, akhir tahun 1965 sampai awal tahun 1966, kondisi sudah semakin memanas. Presiden Soekarno kemudian memberikan perintah. Yaitu kiri. Karena itu aku menegaskan hal ini, saudara-saudara. Saya lihat kalau saudara-saudara mengaku atau menamakan dirimu anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri. Pada salah satu jenderal militer pada saat itu yang bernama Soeharto untuk mengambil tindakan yang sekiranya perlu untuk mengamankan kondisi negara-negara yang perlu untuk mengamankan kondisi negara. Nah, surat tersebut atau perintah tersebut kemudian dikenal sebagai Super Semar, itu surat perintah 11 Maret. Keluarnya Super Semar ini sebagai pertanda bahwa telah berakhirnya demokrasi terpimpin. Buat mereka bertampik sorak-sore kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan. Dikiranya SP 11 Maret itu satu transfer of sovereignty, of authority. Padahal tidak. SP 11 Maret adalah satu perintah pengamanan. Perintah pengamanan jalannya pemerintahan.